Yo, halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Adul Baut. Yang tentunya kalian tahu, gue ini seorang pengangguran tanpa kerjaan. Oke lah teman-teman, jadi hari ini gue mau ngebahas tentang pendaftaran kartu prakerja gelombang yang akan datang, yaitu gelombang 9 ya. Jadi di gelombang yang akan datang itu, di gelombang 9, pemerintah akan memperketat pendaftaran kartu prakerja. Dan yang dikutip dari situs-situs berita ya, banyak di situs berita yang menjelaskan katanya nih ya, prakerja akan ditutup sekitar gelombang 10 ya. Jadi tidak ada gelombang 11, 12 dan seterusnya. Tapi itu baru wacana, tapi belum tentu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari pemerintah sendiri mengatakan bahwasanya prakerja ini akan berakhir pada gelombang 10. Jadi bagi kalian yang belum mendaftarkan diri ke dalam kartu prakerja, silakan daftarkan saja. Mudah-mudahan ada rezeki kalian di situ ya. Oke, jadi di sini gue cuman mau ngebacot doang. Jadi ngebacot doang, nggak akan apa-apa ya. Jadi cuman mau ngebacot masalah hal tentang daftar kartu prakerja. Jadi pendaftaran kartu prakerja di gelombang bukan dari gelombang yang akan datang ya, sebetulnya dari gelombang 8 juga, yang gelombang saat ini. Ini prakerja sudah mulai diperketat. Kemarin itu gue ngedaftarin punya kakak gue, dan alhamdulillah langsung keterima di gelombang 7 ya, di gelombang 7 langsung keterima. Nah, jadi apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika sebelum kalian daftar prakerja? Yang pertama, kalian seperti biasa lah ya, itu berkas-berkas kalian kayak KTP atau KK. Jadi supaya dipersiapkan dulu itu dari segi KK dan KTP. Nah, dari segi ini kalian harus memerhatikan terlebih dahulu kesinkronisasian antara KTP dan juga kartu keluarga. Tidak sedikit dan tidak pula banyak juga ya. Pokoknya tidak sedikit lah ya, tidak sedikit, banyak yang tidak sesuai nomor NIK dan juga nomor KK. Nah, di situ kalian harus terlebih dahulu memperhatikan hal tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Seperti kendalanya banyak ya. Teman gue ada yang seperti itu. Bahkan ini suami dari kakak gue yang kemarin gue daftarkan lulus, suaminya itu tidak bisa didaftarkan karena tidak sesuai antara nomor NIK dengan nomor kakak. Gue juga nggak tahu, tapi kalau kalian mengalami hal demikian, bagi yang kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar, kasih tahu gue kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tapi ketika gue di situ udah ngedaftarin, ternyata di situ kata CS-nya, silakan hubungi dulu ke CS atau kalian datang ke Disduk Capil. Di situ mungkin ada kesalahan terhadap nomor NIK kalian. Kalau nomor kakak tidak mungkin karena nomor kakak sudah sinkron dengan yang lain, dengan kartu keluarga, dengan keluarga yang lain. Berarti ada yang salah di nomor NIK. Seperti itu. Dan teman gue juga yang kemarin baru menikah, itu gue daftarin kartu prakerja, dua-duanya tidak bisa masuk. Dua-duanya tidak, kenapa ya, salah, karena si teman gue ini suami dan istrinya sama, dia itu belum membuat kakak baru keluarga mereka, karena katanya kakak dari mereka itu belum mau dibuat karena kebetulan mereka sedang mengandung anak baru 9 bulan dan tertanggung katanya nanti mau buat kakaknya setelah anaknya lahiran. Nah, untuk itu mungkin gue ngerti ya, karena ada ketidaksinkronan itu, karena memang sebetulnya mereka sudah harus punya kakak dan mereka belum dibuat kakak ya, pasti saja miss gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu berkas kalian harus sudah siap. Itu penting ya, karena itu dari pendaftaran awal juga kalian nanti dipertanyakan dari mulai NIK dan juga kakak disinkronkan. Kalau tidak sinkron ya udah, kalian udah nggak bisa apa-apa lagi. Kalian harus ke Disduk Capil dulu, kalian benerin dulu kenapa demikian. Nah, nanti di situ kalau misalkan kalian udah udah masuk, kakaknya udah bisa,
Nah, di situ baru kalian mempersiapkan hal-hal yang lain, yaitu mempersiapkan persiapan yang kedua, yaitu kalian membuat akun wallet. Akun wallet. Nah, dari tahapan tadi kalian sudah membuat email kalian sudah buat atau sudah punya, kemudian kalian siapkan nick dan juga nomor telepon. Nah, sudah itu kalian buat akun wallet. Buat akun wallet bisa di sini ada platformnya dari kartu prakerja yang sudah bekerja sama dengan kartu prakerja, yaitu yang pertama ada yang namanya BNI dari bank ya. Ini secara langsung dengan bank BNI. Kemudian untuk kalian yang sudah memiliki bank BNI atau nomor rekening BNI ya, nah, itu kalian udah gampang. Tapi nomor kalian harus sama. Maksud saya di sini jadi nick yang kalian daftarkan di bank atau nick yang kalian daftarkan di kartu prakerja harus sama dengan nick yang kalian daftarkan di bank BNI. Misalkan di kartu prakerja kalian mendaftarkan atas nama kalian misalkan Abdul. Nah, berarti di bank BNI kalian juga yang tertera namanya adalah Abdul ya. Jadi nick Abdul, jadi nama kalian sendiri atau nama yang didaftarkan itu. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya bank BNI, kalian ada OVO. Aplikasi OVO, kemudian GoPay. GoPay ada di Gojek ya. Kemudian juga ada Link Aja. Nah, yang gue saranin dari keempat platform di sini, gue saranin yang dua ini aja, yaitu OVO dan GoPay. Karena ini agak lumayan simpel bikinnya ya. Lumayan simpel juga. Syukur-syukur kalian udah punya bank BNI. Nah, kalau kalian nggak punya, saya sarankan kalian pakai yang dua ini. Karena untuk Link Aja, untuk proses upgrade ke full service ini susah. Gue udah coba 1x24 jam, hampir 2x24 jam, masih belum bisa. Jadi gue saranin pakai OVO atau GoPay. Nah, di akun wallet ini, di pembuatan akun wallet ini, yang perlu kalian perhatikan adalah sebelum kalian, kalau misalkan kalian sedang menunggu antrian atau kalian sudah daftar gelombang tinggal menunggu diterima atau tidak, kalian harus segera membuat akun OVO dan GoPay dan langsung di-upgrade ke full service atau ke mode frame. Kalau OVO biasanya namanya frame kalau nggak salah. Kalau GoPay namanya plus. Ya, mode plus atau ya udah bisa segala hal lah ya. Udah plus dan intinya di situ. Nah, di dalam GoPay Plus atau OVO Prime ini, kalian di sana nanti akan masuk ke dalam menu. Ketika kalian mau upgrade ke menu Plus atau ke menu Prime tersebut, nanti kalian akan yang pertama masukkan foto KTP. Kemudian foto orang yang punya KTP. Yang ketiga foto orang dan memegang KTP. Nah, di sini nick yang didaftarkan juga harus sama dengan yang didaftarkan kartu prakerja. Kemudian juga orangnya juga harus sama dengan orang yang ada di KTP lah pastinya. Dan ketiga, tentu dipoto dengan orangnya. KTP-nya harus dipegang oleh orangnya. Dan itu baru bisa kalian upgrade. Kenapa bank harus upgrade ke Prime tersebut? Kalau tidak di-upgrade ke Plus ataupun ke Prime, kalian tidak akan bisa melanjutkan ke pelatihan. Itu catatannya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini di gelombang yang baru ini demikian diperketat oleh pemerintah ya. Karena sebelumnya di gelombang 1 dan 2 itu memang benar, nggak perlu sebetulnya bisa terlebih dahulu nggak dimasukkan dulu akun wallet kalian, juga bisa kalian melakukan pelatihan, menonton video dan mengikuti pelatihan. Nah, tapi di yang sekarang kemarin itu kakakku yang gelombang 7 itu harus daftar dulu akun wallet atau misalkan bank ya. Kalau tidak memasukkan untuk metode pembayarannya, kalian tidak akan bisa masuk ke pelatihan kalian dan kalian tidak bisa mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Jadi kalian harus memiliki akun OVO, GoPay, BNI atau Link Aja yang sudah terupgrade ke full service, ke Prime ataupun ke Plus. Seperti itu. Kecuali yang Bank BNI. Kalau yang BNI udah nggak usah. Ini udah langsung otomatis. Dan ingat sekali lagi, harus sama atas nama dan juga nomor nicknya harus sama. Kalau tidak sama, itu tidak akan berhasil. Kalian tetap harus mencari nomor yang sama. Oke, itulah tahapan yang paling penting sebelum kalian melakukan
pendaftaran ke prakerja. Nah, itu kalau sudah kalian melewati pendaftaran dan kalian sudah masuk, sudah lolos, kalian sudah masuk ke metode pembayaran yang sudah kalian lakukan, kalian tinggal mengikuti membeli. Kalian nanti akan diberikan saldo sebesar 1 juta rupiah. Nanti kalian harus dibalikan ke dalam pelatihan yang ingin kalian lakukan, pelatihan apapun yang sesuai dengan basic kalian. Dan di situ kalian melakukan pelatihan, menonton video, memberikan win rate kepada platform yang kalian ambil, dan juga memberikan win rate kepada Kemenaker. Setelah itu baru kalian mendapatkan sertifikat. Setelah mendapatkan sertifikat, menunggulah 7 kali 24 jam untuk mendapatkan insentif. Dan kemudian insentif yang kedua, ketiga, keempatnya kalian harus menunggu 30 hari atau 1 bulan. Oke, seperti itu mungkin bagi kalian yang ingin mendaftarkan kartu prakerja di season yang 9 atau di sesi ke-9 atau di gelombang 9 dan yang selanjutnya. Karena pemerintah semakin sini semakin memperketat, karena tidak mungkin kalian cuman daftar, diterima, melihat video dan mendapatkan insentif. Tidak seperti itu. Preguso tidak akan semudah itu. Jadi kalian harus mengikuti beberapa hal yang diwajibkan oleh pemerintah, dan juga ada fitur baru yang diberikan oleh pemerintah dalam kartu prakerja, yaitu melakukan dan mengikuti webinar melalui aplikasi Zoom. Nah, itu wajib hukumnya untuk kalian mendapatkan insentif. Kalau tidak mengikuti webinar, kalian tidak akan dapat insentif. Seperti itu tuh teman-teman. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kalian mau request cara atau tutorial tentang prakerja, silakan kalian request di kolom komentar. Thank you yang udah nonton. Bye bye.